Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas materi terkait dengan Human Machine Interface atau HMI dalam sebuah sistem SCADA. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana mengoperasikan HMI itu dalam sebuah sistem SCADA. Artinya di sini kita akan mengenalkan dasar HMI pada sebuah sistem SCADA. SCADA atau yang kemudian singkatan dari sebuah Supervisory Control and Data Acquisition, ini adalah digunakan untuk memantau dan mengendalikan area yang luas. Jadi aplikasi SCADA ini adalah sebuah sistem, itu biasanya akan diaplikasikan pada sebuah lokasi yang areanya luas atau penuh dalam sebuah pabrik atau plant seperti itu. Kemudian sistem SCADA ini adalah kombinasi dari sebuah banyak sistem ya. Sistem SCADA itu adalah kombinasi dari sebuah banyak sistem, termasuk diantaranya adalah sensor, kemudian RTU atau Remote Terminal Unit atau unit terminal jarak jauh, dan PLC. Kemudian data yang diambil dari sebuah sensor, dari RTU atau unit terminal jarak jauh dan PLC ini akan dikirimkan semuanya ke dalam unit SCADA pusat. Nah, kemudian bagaimana HMI dan SCADA itu dalam kedudukannya dalam sebuah sistem? Apa perbedaannya SCADA dan HMI? Nah, mari kita lihat. Unit SCADA ini sebetulnya sudah memiliki HMI sendiri. Jadi bisa diartikan HMI itu ada di dalam sebuah sistem SCADA. Kalau kita lihat di gambar, ini adalah sebuah sistem SCADA. Ya, ini adalah sebuah sistem SCADA. Di mana di sini ada server pusat, ya, komputer pusat. Ini yang nantinya akan menerima semua data yang berasal dari sebuah sensor maupun dari RTU yang ada di masing-masing tempat di sebuah plant atau pabrik. Jadi di sini di setiap tempat plant atau pabrik itu ya, di beberapa unitnya itu akan ada yang namanya HMI. Jadi HMI ini berada di dalam sebuah sistem SCADA itu sendiri. Jadi bisa diartikan unit SCADA itu memiliki HMI sendiri. Lah, kemudian unit HMI atau Human Machine Interface pada sebuah sistem SCADA ini akan bertugas memantau, ya, berfungsi untuk memantau dan mengontrol semuanya yang terhubung dengannya. Jadi semua yang terhubung dengannya akan dipantau. Sehingga kesimpulannya dari apa yang kemudian kita lihat di gambar sebelumnya, kan kemudian beberapa pengaplikasian di lapangan, HMI ini adalah sebuah bagian dari sebuah sistem SCADA, tetapi SCADA tidak dapat menjadi bagian dari dari HMI, karena SCADA ini adalah sebuah sistem, ya, sebuah sistem yang nantinya akan mengkoordinasi masing-masing RTU, masing-masing sensor, ya, berbagai macam komponen, termasuk di dalamnya adalah HMI. Ya, termasuk di dalamnya adalah RTU atau Remote Terminal Unit dan beberapa komponen sensor yang ada di lapangan atau komponen-komponen baik itu sensor maupun aktuator yang berada di lapangan. Nah, kemudian apa yang akan kita butuhkan pada kesempatan kali ini untuk mencoba mengoperasikan sebuah sistem SCADA yang kita praktekkan, yang akan kita cobakan pada kesempatan kali ini adalah mengoperasikan HMI dalam sebuah sistem SCADA. Nah, yang pertama komponen yang akan kita butuhkan tentunya adalah PLC itu sendiri ya. PLC itu sendiri ini harus dilengkapi dengan interface komunikasi. Nah, interface komunikasi ini nanti fungsinya adalah untuk berhubungan dengan peralatan pemrograman maupun HMI itu sendiri. Jadi PLC lengkap dengan interface komunikasi. Interface komunikasi itu nanti bisa kita pilih opsional, bisa RS232 atau Ethernet, ya, bisa Ethernet komunikasinya atau bisa RS232. Kemudian yang kedua HMI itu sendiri. Nah, HMI itu kita harus sesuaikan dengan interface komunikasi yang tersedia di PLC. Sehingga kalau kita misalkan menggunakan interface Ethernet, maka HMI itu
juga harus mempunyai interface Ethernet untuk bisa berkomunikasi dengan PLC. Perlu diingat bahwa di sini antara HMI dan PLC itu akan saling berhubungan, dan kalian bisa di awal supervisory control and data acquisition, artinya data-data yang langsung berhubungan dengan PLC itu akan diambil dan akan diolah oleh sebuah HMI dalam sebuah sistem SCADA. Kemudian yang ketiga, komputer berikut software pendukung. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan PLC keluaran dari Omron. Oleh karena itu, software pendukung yang akan kita gunakan adalah software pendukung yang kompatibel dengan PLC Omron. Di antaranya adalah yang akan kita gunakan adalah CX1, ya, CX1 yang di dalamnya ada CX programmernya. Kemudian untuk yang kedua, software yang akan kita gunakan adalah software HMI-nya. Kebetulan pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan HMI keluaran dari Wintec, ya, keluaran dari Wintec. Oleh karena itu, software pendukung yang akan kita gunakan adalah Easy Builder 8000 yang support pada HMI yang akan kita gunakan pada kesempatan kali ini. Itu. Kemudian yang keempat, ya. Yang keempat adalah power supply. Power supply 24 volt DC ini nanti akan berfungsi untuk mencatu PLC itu sendiri dan HMI itu sendiri. Karena yang akan kita gunakan nanti adalah PLC dengan power supply 24 volt DC, dan HMI-nya pun juga membutuhkan power supply 24 volt DC. Maka power supply yang akan kita sediakan, yang akan kita gunakan pada kesempatan kali ini adalah power supply dengan output 24 volt DC. Kemudian yang kelima, switch hub atau router. Switch hub atau router ini nanti akan berfungsi untuk menjembatani komunikasi antara PLC, antara HMI dan komputer, ya. Karena kita akan menggunakan interface komunikasinya adalah Ethernet, maka nanti kita memerlukan switch hub atau router untuk menjembatani komunikasi antara komputer, HMI dan PLC. Sehingga masing-masing komponen 1, 2, 3 ini nanti akan terhubung ke switch hub atau routernya. Kemudian yang keenam adalah kabel data atau kabel komunikasi. Kabel data atau komunikasi ini nanti diperlukan untuk menghubungkan PLC dengan switch hub atau router, kemudian HMI dengan switch hub atau router, kemudian komputer ke switch hub atau router. Jadi kita membutuhkan kabel data Ethernet, ya, RJ45 dengan konektornya itu untuk komunikasi antar komputer, HMI dan PLC melalui switch hub atau router. Jadi ini kira-kira komponen dan peralatan utama yang akan kita butuhkan nanti, di samping beberapa komponen yang lain, diantaranya adalah kabel penghubung, ya, untuk power supply, untuk satu daya baik ke PLC maupun ke HMI, dan beberapa komponen yang lainnya tentunya untuk mendukung sebuah sistem itu bisa terbangun dengan utuh. Kemudian bagaimana konfigurasi sistem kontrol dengan HMI? Kita dapat menggambarkan seperti demikian, ya. Konfigurasi yang akan kita gunakan nanti seperti demikian. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4 komponen utama dan 1 komponen beban, ya. Ini load-nya atau bebannya. Dalam hal ini adalah motor listrik misalkan. PLC, HMI dan komputer, karena ini akan menggunakan Ethernet sebagai interface komunikasinya, maka masing-masing device ini, peralatan ini harus mempunyai alamat, ya. Alamat dalam sistem Ethernet ini itu yang kemudian dinamakan dengan Internet Protocol atau IP. Karena di sini kita menggunakan jaringan lokal, maka IP atau Internet Protocol yang kita gunakan adalah IP lokal atau local area network. Di sini kita tentukan, ya. Kita tentukan di sini misalkan IP untuk PLC-nya kita menggunakan IP default dari interface Ethernet, ya, dari Omron. Default IP dari Ethernet interface dari Omron ini adalah 192.168.250.1, ya. 192.168.250.1. Ini adalah internet IP bawaan atau default dari Ethernet communication-nya dari sebuah
Ethernet card Omron. Nah, kemudian karena di sini keluarga 3 digit awal itu sudah menggunakan 192.168.250.1, maka kemudian untuk peralatan yang lain kita menggunakan keluarga yang sama dari Ethernet card ini. Keluarga yang sama yaitu 192.168.250. Untuk HMI-nya juga hanya 3 digit terakhir ini ya. Untuk angka terakhir ini kita menggunakan 222 ya, 222 untuk alamat IP HMI. Kemudian untuk alamat IP komputer kita menggunakan 192.168.250.100 ya. Jadi ini adalah alamat IP untuk masing-masing device ya. Ada 3 device ya. Ada 3 device, PLC, HMI dan komputer. Ini semuanya terhubung ke router, switch hub router ya. Switch hub router nanti dia akan mengatur lalu lintas komunikasi antara PLC, HMI dan komputer. Ini adalah konfigurasi sistem kontrol dengan HMI. Ya, jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah masing-masing device itu mempunyai alamat IP tersendiri. Jadi kalau ini tidak mempunyai alamat yang satu keluarga atau satu family, nanti PLC, HMI dan komputer ini tidak dapat saling berkomunikasi. Itu. Kemudian yang berikutnya HMI yang akan kita gunakan adalah HMI WinTech MT8070IH. Kalau kita lihat bagian belakangnya, apa saja port yang tersedia? Yang pertama adalah port power supply ya, power supply. Power supply ini ada 3 terminal. Terminal yang tengah itu kalau tidak terminal yang tengah itu terminal negatif 24. Kemudian yang pinggir ya, tepi kanan kiri adalah terminal plus 24 volt DC. Kemudian di sebelahnya ada port serial ya, port serial untuk RS232. Manakala kita menghubungkan ini ke PLC dengan komunikasi RS232 atau komunikasi serial. Nah, kemudian yang di sebelahnya lagi ini ada USB port ya, USB tipe biasa. Kemudian di sebelahnya adalah port USB mini. Ini bisa digunakan untuk keperluan memprogram HMI itu dengan komputer ya, sebagai piranti pemrogramannya. Jadi nanti bisa menggunakan USB untuk mentransfer apa yang sudah kita buat, program yang sudah kita buat dari komputer. Nah, kemudian yang berikutnya di sini ada Ethernet ya, Ethernet port. Walaupun ini tidak begitu jelas, tetapi ini adalah sebuah Ethernet port ya, Ethernet port yang nanti kalau kita gunakan untuk komunikasi dengan PLC maupun komputer dengan menggunakan Ethernet port Ethernet sebagai media komunikasinya. Itu. Kemudian terkait dengan pengawatan HMI yang perlu kita lakukan adalah pengawatan power supply ya, utamanya itu pengawatan power supply. Kita lihat sekilas di sini ya. Ini terminal negatif ya, kabel warna hitam ini minus 24 volt atau negatif 24 volt masuk ke titik tengah ya dari terminal power supply HMI. Kemudian yang merah ini plus 24, positif 24 volt, ini terhubung ke tepi ya, bagian tepi dari HMI. Kemudian di paling ujung ini adalah Ethernet cardnya, Ethernet portnya ya. Ini sudah terpasang kabel dengan konektor RJ45. Ya, itu ini serialnya. Kemudian di sini ada port USB biasa, kemudian di sini ada mini USB. Itu kira-kira pengawatan yang kita lakukan dalam sebuah HMI ya, Human Machine Interface. Hanya pengawatan satu daya saja yang kita lakukan. Nah, kemudian yang berikutnya, secara keseluruhan kalau kita sudah melakukan pengawatan pada masing-masing komponen PLC, kemudian HMI, ini adalah power supply-nya, power supply 24 volt DC ya. Yang kita lakukan di sini pengawatannya praktis hanya pengawatan power supply. Kenapa? Karena nanti HMI ini yang nantinya akan menggantikan beberapa komponen input dan output ya, seperti tombol, seperti indikator, itu diambil perannya oleh sistem HMI ini atau layar HMI ini. Nah, itulah yang kemudian kenapa di sini kita tidak memasang komponen input dan komponen output ya.
ya. Komponen input dan komponen output utamanya adalah tombol dan indikator. Ya, karena kita hanya akan membahas bagaimana mengoperasikan HMI itu sendiri kalau dalam sebuah sistem SCADA. Nah, ini jadi kalau kita perhatikan di sini PLC ini juga akan terhubung ke switch hub di sini. Ini adalah switch hubnya. Kemudian HMI-nya juga terhubung ke switch hub. Ini juga PLC-nya terhubung ke switch hub. Kemudian ini yang kabel dengan konektor kuning ini terhubung ke komputer. Jadi ini switch hub ini nanti akan mengkomunikasikan komputer, kemudian HMI dan PLC. Nah, itu konfigurasi sistem dari HMI dan PLC. Nah, oke, kita akan mulai saja untuk bagaimana memprogram HMI itu. Kita akan membuka dua program utama, yaitu CX Programmer untuk membuat program PLC-nya, kemudian kita akan membuka EC Builder untuk memprogram HMI-nya. Pertama kita akan membuat sebuah program pada ini ya, HMI-nya PLC-nya terlebih dahulu. Kita buat programnya. Kita buat program sederhana saja, kita tentukan PLC yang kita gunakan CP1L, kemudian tipenya adalah tipe L, ya, CP1L tipe L. Nah, kemudian karena kita menggunakan Ethernet card, maka di sini network type-nya kita harus memilih network type-nya kita pilih Ethernet, ya, bukan yang atas tapi yang bawah, Ethernet fins atau TCP. Ya, Ethernet dalam kurung fins garis miring TCP. Dan kemudian kita setting network type-nya, kita atur drivernya, kita atur IP address-nya, ya, seperti yang direncanakan tadi 192.168.250.1. Ya, ini adalah IP address untuk PLC 192.168.251. Kemudian kita klik OK. Kemudian kalau sudah pengaturan device type CP1L, network type sudah diatur, kita lakukan klik OK. Nah, kemudian di sini akan muncul, ya, di sini CP1L dalam kondisi offline. Sudah, kalau sudah, kemudian kita lakukan komunikasi terlebih dahulu dengan PLC. Apakah terjadi komunikasi dengan PLC? Kita lakukan work online. Kita klik work online, di sini kemudian muncul new PLC 1 CP1L Ethernet fins TCP, ini network type-nya, IP address-nya 192.168.250.1. Klik yes. Sudah, kemudian kita tunggu apakah terjadi komunikasi dengan PLC. Belum terjadi, kita klik OK. Oke, berhubung komunikasi komputer dan PLC ini belum bisa, komunikasi komputer dengan PLC ini belum bisa terjadi, ya, belum bisa terhubung, maka kita cek terlebih dahulu apakah ada masalah, ya. Utamanya kalau PLC tadi sudah IP-nya sudah kita atur, kemudian kita lihat komputernya. Kita lihat komputernya, kita cari Ethernet-nya, kemudian IP-nya sudah diatur belum? Oh, ternyata belum, sehingga harus kita atur sesuai dengan perencanaan tadi 192.168.250.100, ya. Kemudian subnet mask-nya kita klik saja, nanti akan langsung muncul otomatis. Kalau sudah kita atur, kemudian klik OK, kemudian kita close, kemudian pengaturan network and sharing center-nya kita close. Kemudian kita lakukan komunikasi ulang PLC dengan HMI, PLC dengan komputer, kita work online kan. Kemudian klik yes. Nah, ternyata sudah langsung bisa terhubung. Ya, sudah langsung bisa terhubung. Kita lihat di sini, ya, status PLC-nya dalam status monitor mode, ya, dalam status monitor mode. Oke, kita putus terlebih dahulu untuk membuat programnya, work online kan. Kemudian kita buat program sederhana, misalkan program direct online seperti biasa, ya, ada start stop saja.
Kita cobakan kontak 1, kemudian input 1, kita komentarnya adalah start. Nah, kemudian oke, kemudian NC, kita masukkan kontaknya nomor 2 inputnya, kemudian komentarnya stop ya, kemudian oke, kemudian output kita ambilkan 100 00, ini kita kasih komentar output ya, output, kemudian kita kasih pengunci 100 00. Dah, kita buat program sederhana saja dengan 2 input 1 dan 2, start dan stop ya, kemudian 1 buah output 100 00. Nah, kemudian kalau sudah, kita transferkan ke PLC. Kita online kan terlebih dahulu, klik yes, kemudian kita transferkan ke PLC, transfer to PLC. Oke, kemudian yes, kemudian yes juga, udah kita transfer. Nah, kalau sudah klik OK, successful, kemudian kembali ke mode monitor mode, yes. Kalau sudah, kita biarkan, kemudian kita putus hubungannya terlebih dahulu untuk kita memprogram HMI-nya. Sekarang perlu kalian perhatikan di sini ya, perlu dilihat di sini. Yang di sini yang harus diingat adalah input programnya yang kita gunakan adalah input nomor 1 dengan komentar start, input nomor 2 dengan komentar stop, dan output 100 bit 00 dengan komentar output. Itu yang harus diingat karena ini yang akan kita tampilkan di HMI-nya. Kita putus terlebih dahulu, online kan ya, di offline kan, kemudian kita buka EB8000, EB8000 isi builder 8000. Nah, kalau sudah tampil seperti ini isi builder 8000, kita mulai dari new ya, kita mulai dari new. Oke, kemudian kita pilih di sini model HMI yang kita akan gunakan 8070 IH ini ya, yang keempat, klik OK. Kemudian posisi displaynya mau seperti apa, landscape atau portrait, kita pilih saja landscape, kemudian klik OK. Kalau sudah klik OK, maka yang kemudian yang harus kita tambahkan adalah device yang lain, dalam hal ini adalah PLC. Di sini di sistem parameter setting ya, device yang baru kita pasang ya dalam sistemnya itu adalah HMI saja, baru HMI-nya. Sedangkan yang lain, device yang lain apa? PLC. Ya, ini karena kita membangun sistem parameter ya. Kemudian klik OK, klik new ya, klik new. Ya. Sebelum saya melangkah ke sini, sebetulnya kalau kita melihat gambar yang bagian bawah ini akan jelas terlihat ya, akan jelas terlihat bahwa di sini akan terjadi hubungan, ini sistem SCADA ya, sistem SCADA akan terjadi hubungan antara komputer, HMI dan PLC. Ya. Ya, di sini akan terjadi hubungan komputer, HMI dan PLC. Ini sebetulnya adalah sebuah sistem SCADA mini ya, sebuah sistem SCADA minimalis. Jadi hanya menggunakan satu HMI dan satu PLC ya. Kemudian di sini ada address mapping table. Jadi pengalamannya ya, peta pengalamannya seperti apa. Nah, di sini kalau kita memperhatikan ini sebetulnya itu sangat jelas. Sangat jelas bahwa di sini di kotak sistem parameter ini, di device list ini harus ada tiga-tiganya ini. Harus ada PLC, harus ada HMI dan harus ada komputer. Nah, sehingga di sini baru ada HMI, komputernya sedang kita gunakan. Kurang apa? Kurang PLC. Maka kemudian yang kita tambahkan di sini adalah PLC-nya. Ya, kita klik new. Kemudian kita tambahkan PLC-nya sesuai dengan yang digunakan oleh kita. Yang kita gunakan adalah Omron CP1L. Ya, CP1L, Omron CP1L. Maka di sini ini NIM-nya nggak usah kita rubah ya. Di sini langsung muncul Modbus RTU, Remote Terminal Unit. Yang kita gunakan adalah PLC ya, bukan HMI lagi ya. Device propertiesnya ini adalah PLC, bukan HMI lagi. Kemudian PLC type-nya kita pilih di sini di panah. Kita pilih di sini merek yang kita akan gunakan. Yang kita gunakan adalah Omron
Omron Corporation ya. Omron Corporation di sini ada banyak pilihan, ada CQM, CJ, CS ya. Tapi yang kita pilih di sini adalah CJ CS CP dengan Ethernet ya, dengan Ethernet. Kita pilih dengan Ethernet. Klik. Kemudian di sini di berikutnya belum selesai, pengaturan yang berikutnya adalah pengaturan IP. Pengaturan IP. IP yang diatur di sini adalah IP PLC-nya. Ya, di sini kita setting. Kemudian di sini 192 sudah, 168, di sini 250, 100. Ya. Kalau sudah, klik OK. Ini sudah kita atur 192, 168, 250.100 sudah kita atur. Kemudian klik OK. Nah, kalau sudah di sini akan muncul dua device. Yang satu MT8070 IH, kemudian yang kedua PLC Omron CC1 CP1L dengan Ethernet 192.168.250.100 sebagai alamat IP-nya. Kalau sudah diatur dua device itu, maka kita sudah punya satu sistem SCADA mini. Ya, satu sistem SCADA mini dengan address mapping table-nya sudah kita atur. Kemudian klik OK. Kalau sudah klik OK, ini adalah layar HMI-nya. Ini layar HMI-nya, layar HMI 7 in ya. 7 in dari MT8070IH. Nah, yang langkah pertama kita akan menggunakan HMI ini untuk menempatkan input dan output ya, input dan output dari PLC ini ya, dari PLC ini. Yang kita gunakan di sini adalah stop dan start dan output. Nah, kita tempatkan di layar ini. Nah, ada dua input dan satu output ya. Ya, ada dua input, satu output. Nah, output ini yang kita gunakan device-nya itu adalah indikator saja. Sedangkan seperti di gambar tadi ada motor, itu nanti tidak bisa kita kita walaupun kita gambarkan bisa, tetapi ini hanya sekedar mengambil data dari output yang 100 saja. Nah, tapi kita akan menggunakan lampu indikator sebagai indikasi ya, sebagai indikator bahwa output itu bekerja ataukah tidak. Nah, langkah pertama kita pilih objek, kemudian button ya untuk membuat tombol ya, tombol start dan stopnya. Set bit ya, button kita pilih set bit. Kemudian di sini set bit objeknya ada pengaturan seperti demikian. Nah, di sini di general, di write address ya, penulisan alamat, PLC name. Di sini akan ada pilihan. Ya, ada lokal HMI dan Omron. Tapi karena kita yang akan kita gunakan adalah PLC, maka PLC name-nya kita gunakan Omron di sini. Ya. Kemudian di sini address-nya yang akan kita gunakan apa? Ini ada banyak. Ya, ada banyak pilihan. Tapi karena di sini kita menggunakan CIO, ini CIO, ini CIO, ini CIO, maka di sini yang kita pilih adalah CIO bit. Ya, CIO bit. CIO bit. Nah, kita gunakan yang pertama di sini adalah 1 ya, CIO1, CIO2 dan 10000. Ini CIO1. Kemudian atributnya, stylenya, set stylenya apa? Tombol itu mau di set seperti apa? Di sini ada set on, ada set off, toggle, momentary, periodic toggle dan seterusnya, banyak pilihan. Tapi karena kita inginkan itu seperti tombol push button biasa, maka kita pilih momentary. Ya, artinya kalau kita tekan itu aktif, kalau kita lepas non aktif. Ya, jadi kalau NO ya berarti kita tekan on, kalau kita lepas ya off lagi. Nah, ini kita pilih momentary set stylenya. Kemudian security ini kita nggak perlu diatur. Kemudian shape ini adalah modelnya ya, seperti itu. Shape bentuknya seperti apa kita pilih. Kita ambil saja library yang paling gampang. Library-nya kita save library, klik ya. Kemudian di sini ada library-nya ada 6 pilihan. Kita cari saja di sini. Misalkan yang pertama, library yang pertama kita atur. Kita pilih ini sampai ke bawah ini. Nah, kita ambil saja salah satu contoh, ini kita start misalkan tombol warna biru misalkan. Atau tombol warna hijau lah, hijau ya. Kita pilih warna hijau. Kita pilih warna hijau. Di sini yang perlu kalian perhatikan, di sini ada
tiga ya. 1, 2, 3. Ya, sebetulnya di sini adalah kondisi 0, kondisi 1 dan kondisi 2. Kita pilih ya warna hijau, kalau sudah klik OK. Nah, di sini sebetulnya kalau kita perhatikan tombol ini kalau normal posisinya akan seperti ini. Ini kalau tidak ditekan ya. Tapi kalau kita tekan nanti posisinya akan 1. Seperti ini ya. Perbedaannya hanya seperti itu saja. Ini kalau tidak ditekan, ini kalau ditekan gambarnya akan seperti ini. Kalau sudah tidak usah kita atur yang lain ya. Untuk mempersingkat waktu kita atur labelnya. Tombol itu mau dikasih label apa. Kita klik label, kemudian dicentang use label, kemudian di sini kontennya mau kita tulis apa. Tulis tombol start ya, start ya. Kemudian warnanya mau apa? Warnanya mau biru saja biasa. Kemudian ukurannya kita pilih besar, misalkan 22. Kalau sudah, kemudian klik OK. Kemudian akan muncul seperti ini. Kita tinggal taruh saja mau di mana, nggak usah di drag ya. Ini cuman mouse-nya digeser saja. Ini kita taruh di sini, klik. Nah, berarti di sini sudah ada tombol start. Nah, tinggal kita tarik saja ini. Kita tarik agar lebih besar. Nah, agar lebih besar. Nah, sudah jadi tombol start 1. Ini kita taruh di bawah sini. Kemudian untuk yang kedua juga sama, karena tombol button set bit ya. Kemudian ini sudah PLC name-nya Omron CO bit, kemudian nomor 2. Kemudian momentary sudah, shift-nya kita tinggal pilih di library, kemudian pilih yang merah ya, merah ini misalkan, kemudian OK ya. Kalau sudah, kemudian labelnya kita atur jadi stop ya, kemudian OK, taruh lagi di bawahnya ya. Ada 2 tombol. Nah, tombol start ini mewakili kontak start ini ya, datanya ngambil dari data ini. Nah, sedangkan tombol stop ini mengambil data dari kontak stop ini. Jadi datanya dari sini. Itu kemudian tinggal satu, yaitu indikatornya ya, outputnya ya. Outputnya kita pilih objek lamp ya, bit lamp. Bit lamp, kemudian ini PLC name kita pilih HMI Omron CO bit kita 10000. Kemudian shape-nya kita pilih, library-nya system lamp. Kita lihat ada enggak pilihan di bawah, tidak ada. Kita pilih hanya ada satu pilihan system lamp, ternyata di sini kita pilih saja. Nanti bisa kita atur-atur kalau kita sudah tahu dasarnya. Kemudian klik OK. Kemudian use labelnya di sini outputnya, output. Sesuai dengan ini ya, sesuai dengan ini saja output ya. Sesuai dengan itu output. Kemudian kalau sudah klik OK. Kemudian taruh di sini. Kemudian kita besarkan biar agak menarik. Bulatannya dibuat menarik. Nah, sudah. Kalau sudah kita taruh di sinilah. Bebas menaruhnya di bagian mana. Nah, kalau sudah ini kita tinggal transfer ke HMI. Ya, kita tinggal transfer ke HMI. Ini sudah ya. Ini adalah mewakili program PLC ladder ini 100. Ini start dan stopnya mewakili ini dan ini. Kalau sudah, kita kemudian transfer. Transfer kita pilih menu tool ya, menu tool, kemudian kita pilih download. Ya. Kita pilih download. Nah, sebelum dilakukan transfer ke HMI, program ini akan diminta untuk disimpan terlebih dahulu. Shift S. Kita simpan, misalkan di sini kita pilih folder SCADA ya. Kita pilih latihan 1 misalkan. Kalau sudah, klik save ya. Klik save. Nah, maka langsung ini sudah disimpan. Sudah, kemudian kita atur di sini IP-nya ya.
Nah, IP-nya sudah kita atur 2222 ya, sudah 250. Kemudian kita tinggal tekan download. Kalau sukses, maka nanti di layar HMI akan terjadi restart ya, akan terjadi restart di layar HMI. Di layar komputer akan terjadi tampilannya akan seperti ini. Proses mentransfer ya, ada persentase yang berjalan. Tapi kalau di layar HMI nanti akan terjadi restart ya kalau sudah selesai restart, dan layar HMI-nya akan tampil sesuai dengan yang sudah kita program di komputer tadi. Nah, kalau sudah selesai nanti di akhirnya akan ada, ini ada reboot HMI ya, ada reboot HMI, berarti HMI-nya juga akan restart. Kemudian setelah restart, reboot HMI finish ya, ini finish, selesai reboot HMI. Kemudian di sini kalau sukses statusnya adalah finish, selesai. Ya, kalau sudah kemudian ini kita bisa melihat di layar HMI-nya tampilannya akan sudah sesuai ya, akan sudah sesuai dengan yang kita program tadi. Kalau kemudian kita klik exit ya, kemudian untuk menguji cobanya kita bisa menggunakan simulasi online ya dari komputer ya, kita menggunakan simulasi online atau langsung dari HMI-nya. Nah, kalau kita menggunakan simulasi online, maka di sini kita pilih menu tool, kemudian online simulasi. Ya, kita klik online simulasi, tapi online simulasi ini hanya bisa kita lakukan manakala kita terhubung dengan HMI ya. Kita terhubung dengan HMI. Kalau tidak terhubung dengan HMI, maka online simulation ini kita tidak bisa lakukan. Nah, karena kita sudah terhubung dengan HMI, maka online simulation kita bisa lakukan. Kita perhatikan di sini. PLC no response. Wow. PLC-nya no respon. Kita lihat apakah PLC no respon, berarti antara PLC dan HMI ini belum terjadi koneksi ya. Belum terjadi hubungan antara PLC dan HMI. Kita nanti akan lihat lagi apakah seperti itu. Kita coba lagi online simulation. PLC no response. Oke. Nanti kita lakukan lagi untuk pengujiannya. Oke, kita lakukan perbaikan ya. Tadi ada masalah, tidak ada komunikasi antara PLC dan HMI ya. Di HMI akan terjadi no respon manakala HMI tidak bisa berkomunikasi atau tidak bisa membaca data yang ada di PLC. Kita lihat ya, kita tutup dulu ini simulasinya. Oke. Kemudian kita cek di sini di preferensinya ya. Kita perhatikan di sini. Oke, tidak ada masalah. Kemudian kita lihat sistem parameternya ya. Kita lihat sistem parameternya, diedit. Kemudian HMI-nya, PLC-nya ya. PLC-nya kita lihat setting. Oh, ini 100, ini 100. Oh, sorry. Ini 100, ini kepunyaan komputer ya, sehingga kita atur lagi ini 1 ya, bukan 100. 1. Ya, salah di sini. Oke. Klik oke, kemudian klik oke, kemudian oke. Kemudian kita lakukan simulasi. Online simulation. Oke. Oke ya. Jadi ini yang terjadi di layar ya. Di layar HMI kalau kita lihat pun di layar akan tampil seperti ini ya. Di layar HMI akan tampil seperti ini. Ini ada layar HMI-nya ukuran segini. Ini nggak bisa dimaksimalkan ya, karena layar HMI-nya memang hanya berukuran seperti ini saja. Jadi di sini tidak bisa kita maksimalkan penuh satu komputer, karena memang layar HMI-nya ukurannya hanya 7 in dengan 680 x 480 piksel ya, ukurannya hanya segitu. Sedangkan layar komputer ini pikselnya lebih tinggi daripada layar HMI, sehingga layar HMI-nya akan terbaca di komputer seperti ini saja. Nah, kita lihat di sini ya, kita juga bisa memperhatikan di layar HMI ya, seperti yang di layar HMI kita lihat. Nah, kemudian untuk mengujinya ya, ini sesuai dengan laddernya. Ini start untuk menghidupkan output, stop untuk mematikan output ya, sehingga nanti kalau kita tekan start, maka outputnya akan mati, akan nyala. Kemudian kalau kita tekan stop, maka outputnya akan mati. Itu ya. Nah, kita lihat di sini, kita start. Oh sorry, ini ya.
start. Nah, maka akan nyala ini. Berubah, outputnya berubah warna merah. Ya. Kita lihat di sini. Kita tekan start, maka kondisi startnya akan begitu. Ini kalau kita lepas, ini kalau kita tekan, lepas, tekan. Nah, kemudian untuk mematikan output kita tekan stop. Ya, kita tekan stop. Kemudian lepas, tekan, lepas, tekan. Kita tekan, lepas, tekan. Ya, tekan, lepas, tekan, lepas. Nah, itu yang terjadi. Di layar HMI pun juga akan terjadi seperti demikian. Ya, di layar HMI pun juga akan terjadi demikian. Ya, kita coba di layar HMI akan seperti apa. Ya, kita coba di layar HMI akan seperti apa. Kita cobakan ya kalau di layar HMI-nya kita sentuh tombol start, ya, maka yang terjadi indikatornya akan menyala. Kalau kita tekan stop, no, maka outputnya akan mati. Kita start lagi, nyala, stop, mati, start, nyala, stop, mati. Ini secara singkat ya bagaimana mengoperasikan HMI dalam sebuah sistem SCADA. Bisa kita simulasi online dari komputer, bisa kita langsung kita dari layar HMI-nya langsung, misalkan ini di panel mesin ya, kita start, kita stop, kita start, kita stop ya. Sedangkan kalau di komputer kita bisa memonitornya dari jarak yang mungkin lebih jauh dari mesin yang ditempatkan di plant atau di pabrik. Kita tekan stopnya, start, kemudian kita stop. Itu kira-kira ya bagaimana mengoperasikan HMI dalam sebuah sistem SCADA. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya pada kesempatan kali ini. Kita akan akhiri untuk bahasan kita kali ini, bahasan sebuah HMI dalam sebuah sistem SCADA, dan insya Allah kita akan lanjutkan bahasan kita terkait dengan HMI dalam sebuah sistem SCADA untuk pemrograman HMI pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.